Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta. Bede, ini masyarakat pada bingung dengan fatwa MUI tentang corona yang kira-kira sebulan lalu itu. Ada yang bilang boleh sholat di masjid, tidak masalah. Ada yang bilang, ya kan, nggak bisa, tidak boleh sholat karena nanti terjadi bla 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 segala macam. Nah, sekarang menurut Bede, gimana kira-kira itu fatwa itu? Gimana di masjidnya sendiri gimana? Ya. Ini ketua takmir soalnya. Saya sebenarnya sih ngikut waktu itu, saya tanya Bede dulu. Bede ini bagaimana? Waktu belum terlalu ya. Bede jawab, maju terus. Karena wabah belum, ya kan? Ya. Tapi sehari atau 2 hari sebelumnya keluar lagi fatwa. Tanya lagi dong sama ahlinya. Bede gimana? Ikuti fatwa MUI. Ya dampaknya memang ke saya. Ini bagaimana sih? Ketua masjid kemarin bilang boleh, sekarang nggak boleh. Saya cuma jawab satu, Bede. Kalau bukan ketuamu yang kamu mau dengar, siapa lagi? Saya kopas kata-kata Nabi zaman dahulu kala waktu banyak pertanyaan dari sahabat. Tapi diikuti nggak oleh jamaah? Diikutin, harus itu perintah Kopassus nggak bisa dilawan itu. Kira-kira gitu Beda. Ya, memang Majelis Ulama Indonesia lewat Komisi Fatwa yang terdiri dari para fuqaha, kalau tidak salah 61 orang anggotanya. Dari berbagai ormas Islam, adalah ahli fikih, syariah, baik lulusan perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri, telah mengeluarkan fatwa. Karena dalam pedoman rumah tangga MUI, dalam hal tertentu terhadap hal yang memiliki dampak luas, maka Komisi Fatwa harus membahasnya bersama Dewan Pimpinan MUI. Maka fatwa ini juga ikut dibahas bersama Dewan Pimpinan. Jadi tidak hanya Komisi Fatwa. Itu tidak tertanggalnya 16 Maret. Ya, jadi sudah sebulan yang lalu ya. Nah, fatwanya bukan tentang corona. Bunyinya ini kali ini saya kira kita harus merujuk ke teks ya. Betulan ada di HP saya, fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Jadi terbatas dalam hal penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Nanti kalau sudah nggak ada persebaran wabah corona ini, insya Allah ya nggak berlaku lagi gitu. Tolong dipahami seperti itu. Nah, ini terkait ya, dan MUI juga mengundang para ahli, para pakar kesehatan ya, terutama terkait dengan persebaran corona ini sangat cepat sekali, terutama lewat kontak ya, orang per orang, terutama dalam kerumunan ya. Nah, yang sekarang ini sebelum saya jelaskan fatwa ini, mungkin Dr. Ani bisa menjelaskan dampak buruk atau dampak kerumunan terhadap persebaran wabah corona ini gimana nih? Ya, jadi terima kasih Bede. Jadi dalam kerumunan itu kan kita tidak bisa pastikan siapa di situ yang terinfeksi, siapa yang tidak terinfeksi. Bahkan dengan gejala sekalipun ya, misalnya ada orang yang sebetulnya sudah batuk atau mungkin sudah bersin-bersin dan demam tapi tetap datang ke kerumunan, bisa aja begitu ya. Dan dari WHO itu ditetapkan jarak aman itu adalah 6 feet, 6 kaki, mungkin sekitar 1,8 meter. Oh, kita ini masih berdekatan ya. Jadi dalam kerumunan dipastikan jarak itu tidak bisa kita kontrol. Sementara dalam rilis yang dikeluarkan WHO juga, satu orang bisa menularkan 5 sampai 6 orang di dalam kerumunan. Jadi katakanlah dalam kerumunan 100 orang ada 2 yang terinfeksi corona, maka dalam saat itu
akan ada kemungkinan 12 orang ditambah yang 2 menjadi terinfeksi corona. Nanti ada lagi kerumunan yang berikutnya. Jadi menjadi sangat cepat penyebarannya hanya karena kita berada di dalam kerumunan itu. Jadi karena ada dalam kerumunan ya, maka oleh karena itu ya, fatwa MUI terpaksa saya harus merujuk. Yang pertama sangat ditegaskan sesuai dengan ajaran Islam bahwa setiap orang dari kita kaum beriman ini wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Ini penting dulu nih. Ini salah satu tujuan dari syariat Islam yang disebut maqasidus syariah. Tujuan-tujuan dari syariat itu yang salah satunya adalah hifzun nafs, menjaga diri, menjaga jiwa. Diri, jiwa, yang jiwa, ruh berasal dari Allah ini harus betul-betul dijaga. Jangan mati konyol. Jangan kemudian mudah ya demi menjemput takdir gitu. Takdir itu setelah ikhtiar. Yang pertama, wajib berikhtiar. Jadi ikhtiar insan itu wajib karena itu bagian dari syariat, hifzun nafs. Karena ada dari umat ini, udahlah saya nggak peduli mau corona, mau apa, wabah. Yang penting saya beribadah, adalah hak dia bertempat demikian. Tapi untuk diketahui oleh umat, dalam fatwa MUI ini pertama sekali ditekankan ikhtiar insani, wajib berikhtiar untuk menjaga diri karena ini bagian dari tujuan syariat hifzun nafs tadi itu.